Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini aku akan membahas tentang aritmatika sosial untuk persiapan pengetahuan kuantitatif UTBK 2022. Langsung saja kita masuk ke soalnya. Oke, jadi soal yang pertama adalah Rani pergi ke sebuah toko sepatu untuk membeli sepatu jenis X. Nah, sepatu tersebut didiskon 45%. Namun Rani harus membayar pajak sebesar 5% setelah diskon. Jika Rani di akhir harus membayar sepatu dengan harga 23.100, tentukan harga awal dari sepatu tersebut. Jadi yang pertama itu sepatunya didiskon, berarti dipotong ya harganya. Tapi setelah didiskon harus bayar pajak. Jadi nanti harganya jadi bertambah. Nah, jadi kita tentukan dulu harga sepatunya misalkan harga awalnya X. Jadi setelah didiskon berarti kan 100% kurangi diskonnya 45%. Berarti 100 kurangi 45, 55%. X. Nah, 55% ini dijadikan desimal jadi 0,455X. Nah, setelah didiskon kan ini harus bayar pajak 5%. Jadi setelah bayar pajak 100 tambah 5% pajaknya dikali sama setelah diskon, bukan harga sepatu yang awal. Jadi harga setelah diskon 0,55x. Jadi ini 100 tambah 5 jadi 105%. Jadi 1,05 kali 0,55x. Nah, ini harga yang harus dibayar itu sama dengan 23.100. Nih, jadi untuk nyari x-nya kita pindah ruas. Ini sama ini pindah ke sini karena perkalian, jadi pembagian ya. Jadi dibagi 1,05 kali 0,55. Jadi nanti ketemu hasilnya 40.000. Jadi harga awal sepatunya itu adalah 40.000. Yang B jawabannya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Lucy membeli kacamata seharga 380.000. Karena kebutuhan mendesak, Lucy harus menjual kacamata tersebut dan mengalami kerugian 29.000. Berapa harga jual kacamata tersebut? Nah, ini kan karena rugi, jadi harga jualnya itu pastinya lebih murah dari harga dia beli. Makanya dia rugi. Nah, jadi harga belinya itu 380.000, kerugiannya 29.000. Jadi untuk harga jualnya dikurangi. Jadi sama dengan 351.000. Jawabannya yang A. Oke, sekarang soal nomor 3. Rudy membeli jam tangan di sebuah mall. Jam tangan tersebut dikenai pajak sebesar 15%. Rudy harus membayar sebesar 419.750. Berapa harga awal jam tangan tersebut? Nah, jadi ini jam tangannya kena pajak, jadi harganya bertambah ya. Dan seperti tadi kita misalkan dulu harga jamnya itu misalkan X. Nah, harga setelah pajak berarti kan 100 ditambah pajaknya berapa? 15%. Jadi 100 tambah 15. Jadi 115% X, atau kalau jadikan desimal jadi 1,15x. Nah, 1,15x ini sama dengan harga yang harus dibayar, atau di sini 419.750. Jadi 1,15x sama dengan 419.750. Nah, untuk nyari x-nya kita pindah ruas ini ke sini, karena ini kali, kalau pindah ruas jadi pembagian. Jadi dibagi 1,15. Jadi nanti hasilnya adalah 325.000. Itu jawabannya yang C. Sekarang soal nomor 4. Vina menabung uang di sebuah bank. Setelah 10 bulan, tabungan Vina menjadi 3.450.000. Jika bank tersebut menerapkan bunga 18% per tahun, tentukan tabungan awal Vina. Jadi ini Vina menabung bank selama 10 bulan, terus bunganya 18%. Ini bunganya
tunggal ya, bukan bunga yang majemuk. Jadi untuk rumusnya itu yang ini. Jadi MA itu atau uang akhir atau tabungan setelah 10 bulan itu sama dengan M0, yaitu M0 ini tabungan awalnya dikali dalam kurung 1 tambah persen bunga. Jadi berapa persen bunganya? Di sini 18% dikali T. T ini adalah berapa lama waktu Tina menabung uang. Jadi di sini itu 10 bulan ya. Nah, jadi kita tahu dari soal kalau uang akhirnya itu 3.450.000. Nah, ini sama dengan M0 dikali 1 tambah bunganya berapa? 18% per tahun. Jadi 18% dikali T. Nah, ini kan 10 bulan. Nah, tapi karena ini per tahun, jadi 1 tahun kan 12 bulan. Jadi 10 per 12 waktunya. Nah, jadi nanti hasilnya 18% kali 10 per 12. Itu sama dengan 15%. Kalau dijadikan desimal jadi 0,15. Jadi 1 tambah 0,15 jadi 1,15. Jadi M0-nya adalah 3.450.000 dibagi 1,15. Itu sama dengan 3 juta. Ini hasilnya yang C. Oke, sekarang soal nomor 5. Pak Rahmat membeli mobil seharga 400 juta. Dia membayar uang muka mobil sebesar 160 juta dan biasanya dicicil selama 10 bulan sebesar 270 juta dengan sistem bunga tunggal. Itu kan besar bunga tunggal per tahun adalah, jadi Pak Rahmat ini beli mobil 400 juta terus dibayar 160 juta, sisanya dicicil. Jadi kita cari berapa sisa yang harus dibayar Pak Rahmat dulu. Jadi harga mobilnya 400 juta, uang mukanya 160 juta, berarti sisa uangnya 400 juta kurangi 160 juta. Jadi sisa uangnya 240 juta. Nah, sisa uangnya ini dicicil dengan besar uang 270 juta. Nah, ini kan ada selisih. Nah, selisihnya ini yang menjadi bunganya. Jadi bunganya itu sisa cicilan kan 270 juta sama uangnya yang tadi harus dibayar. Jadi 270 juta dikurangi 240 juta atau sama dengan 30 juta. Nah, untuk mencari persennya berarti bunganya ini dibagi dengan yang awal, sisa uang yang awal yang harus dibayar, yaitu 240 juta. Jadi 30 juta per 240 juta kali 100%. Itu hasilnya sama dengan 12,5%. Nah, ini kan bunganya selama 10 bulan. Nah, karena ini yang ditanya per tahun, nah per tahun kan 12 bulan. Jadi untuk nyari bunga per tahun itu 12,5% dikali 12 dibagi 10. Itu sama dengan 15%. Jadi bunganya dalam setahun itu adalah 15%. Nah, baik, jadi itu aja untuk video kali ini. Terima kasih udah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.